Proses kebijakan publik. Proses kebijakan terkait dengan kegiatan membuat pilihan-pilihan kebijakan beserta tahapannya yang mempertimbangkan berbagai faktor dalam lingkungan kebijakan. Seperti apa yang dikatakan Harold Laswell bahwa pertimbangan tersebut berkenan dengan who, get what, when, and how. Sedangkan menurut David Easton, ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat. Karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Oleh karena itu, dalam setiap pembuatan kebijakan akan bersinggungan dengan kepentingan publik yang kompleks. William Dunn memvisualisasikan proses pembuatan kebijakan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu. Yang pertama, yaitu tahap penyusunan agenda kebijakan atau agenda setting, yaitu dengan menentukan masalah publik apa yang akan diselesaikan. William Dunn menjelaskan, adanya tahap perumusan masalah ini dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Karakteristik para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama. Artinya, tidak semua masalah publik akan ditanggapi dan direspon, hanya masalah-masalah tertentu saja. Lantas, isu atau masalah yang bagaimana yang dapat diangkat menjadi agenda kebijakan publik? Ada beberapa kriteria yang menjadi penentu isu tersebut dapat menjadi agenda kebijakan publik ataupun tidak, yakni yang pertama, isu telah mencapai suatu titik kritis tertentu sehingga tidak dapat diabaikan lagi atau menjadi ancaman serius yang dapat menimbulkan krisis baru yang lebih parah. Yang kedua, isu telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak atau impact yang dramatis. Yang ketiga, isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut pandang orang banyak dan mendapat dukungan dari pemberitaan media massa. Yang keempat, isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas. Yang kelima, isu yang mempersalahkan kekuasaan dan keabsahan atau legitimasi dalam masyarakat. Serta yang terakhir atau yang keenam, isu menyangkut suatu persoalan yang fashionable atau di mana posisinya sulit dijelaskan tetapi mudah dirasakan. Adapun ilustrasi dari tahap penyusunan agenda kebijakan publik yaitu legislator negara dan co-sponsornya menyiapkan rancangan undang-undang, kemudian mengirimkannya ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih. 2. Tahap formulasi kebijakan, yaitu dengan menentukan kemungkinan kebijakan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah melalui peramalan atau konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan tentukan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut diartikan dan dicari pemecahan masalah yang terbaik. Karakteristik para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. Ilustrasi peradilan negara bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap perempuan dan minoritas. 3. Tahap adopsi kebijakan, yaitu menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para eksekutif dan legislatif yang sebelumnya dilakukan proses usulan atau rekomendasi kebijakan. Dari perspektif demokrasi, kebijakan publik yang akan diimplementasikan harus mendapat dukungan dari publik yang bisa digali dengan berbagai metode aspirasi seperti dengan pendapat atau konsultasi publik, diskusi kelompok terfokus, dan lain-lain. Informasi dari publik sangat penting karena kemampuan wawasan, pengetahuan, dan penguasaan membuat kebijakan tentang masalah-masalah publik kadangkala terbatas. Karakteristik alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Ilustrasi dalam keputusan MA pada kasus Roe v. Wade tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi. Tahap
keempat yaitu tahap implementasi kebijakan, yaitu tahap di mana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dapat dilaksanakan oleh organisasi atau unit administratif tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya untuk mendukung kelancaran implementasi. Karakteristik terhadap implementasi kebijakan yaitu kebijakan yang telah diambil dapat dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan terhadap sumber daya finansial dan manusia. Ilustrasi terhadap implementasi kebijakan yaitu bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak. Tahap evaluasi atau penilaian kebijakan, yaitu tahap melakukan penilaian kebijakan atau kebijakan yang telah diimplementasikan. Karakteristiknya, unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan eksekutif, legislatif, peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan ataupun program dalam mencapai tujuan tersebut. Ilustrasinya, kantor akuntansi publik memantau bagaimana program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan atau AFDC untuk menentukan luasnya penyimpangan atau korupsi.